PSSI umumkan Frank Wormuth jadi konsultan Bima Sakti di Timnas Indonesia U17. PSSI mengontrak Frank Wormuth selama 4 bulan atau hingga Piala Dunia U17 2023. Erick Thohir akan melihat kinerjanya lebih dulu hingga akhir tahun ini. Kontrak pertama ini untuk jangka waktu selama 4 bulan hingga Piala Dunia U17 berakhir, ucap Erick Thohir. Erick Thohir tengah berada di Solo, Jawa Tengah untuk melihat pencarian pemain buat Timnas Indonesia demi Piala Dunia U17 2023. Ketika menyebut nama Frank Wormuth, kita akan lihat bagaimana kolaborasi Bima Sakti dan Frank Wormuth dalam membangun Timnas 17, kata Erick Thohir. Dalam pemberitaan di lamannya, PSSI menjelaskan bahwa Frank Wormuth akan merancang tahapan-tahapan untuk membangun Timnas Indonesia di Piala Dunia U17 2023. Mulai dari analisis strengths, weaknesses, opportunity, dan threats atau SWOT. Untuk membentuk tim kepelatihan dan staf yang solid hingga mempersiapkan modul-modul kepelatihan. Kunci lolos Timnas U23 di kualifikasi Piala Asia ada campur tangan Timnas Turkmenistan. Di ajang itu Timnas Indonesia ditempatkan di grup K bersama Turkmenistan dan Taiwan. Berdasarkan regulasi AFC, hanya juara grup yang lolos ditambah 4 tim runner-up terbaik. Ke-15 tim itu akan bergabung dengan Qatar sebagai tuan rumah Piala Asia U23 2024. Taiwan dan Turkmenistan sejatinya bukan tim yang asing bagi Timnas U23 Indonesia. Garuda Muda sudah bersua 4 kali dengan Timnas U23 Taiwan, dengan berhasil menang 3 kali dan kalah 1 kali. Keunggulan head-to-head ini akan menjadi modal semangat bagi skuad asuhan Shin Tae-yong nanti untuk memetik kemenangan. Namun tuntutannya bukan sekadar menang, melainkan mencetak banyak gol agar memiliki keuntungan selisih gol dalam penentuan posisi klasemen. Jika bisa menang dengan skor lebih besar atas Taiwan, Garuda Muda akan lebih tenang menghadapi Turkmenistan di laga selanjutnya. Tim dari Asia Tengah itu diperkirakan lebih berat, apalagi jika sudah mengantongi kemenangan dalam laga perdana kontra Taiwan. Trio mematikan Timnas Indonesia U23 di kualifikasi Piala Asia 2024. Fajar Faturrahman, Rafael Struijk, dan Ramadan Sananta bisa jadi trio mematikan Timnas Indonesia U23 di kualifikasi Piala Asia 2024. Andil ketiganya diharapkan dapat memenuhi target STY untuk lolos putaran final Piala Asia U23. Bersama klubnya masing-masing, trio Fajar Fatur, Rafael Struijk, dan Ramadan Sananta sukses menampilkan permainan yang gemilang. Ramadan Sananta telah mencatatkan 2 gol dalam 3 pertandingan. Sedangkan Rafael Struijk juga telah mencatatkan namanya dalam daftar pencetak gol Adi Den Haag dalam pertandingan pramusimnya. Sementara Fajar Faturrahman meski belum mencetak gol bersama Borneo Football Club, tetapi ia merupakan top skor Timnas Indonesia di SEA Games 2023. Ketajamannya dalam memanfaatkan peluang tak perlu diragukan. Trio ini dapat diandalkan oleh Shin Tae-yong jika ingin lolos seleksi Piala Asia U23. Pengalaman mereka jelas sudah teruji di berbagai turnamen dalam dan luar negeri. Bima Sakti buktikan kapasitasnya, 4 pemain diaspora resmi dicoret dari TC Timnas U17. Bima Sakti membuktikan bahwa tak ada pemain yang mendapat hak spesial di Timnas U17, termasuk pemain keturunan alias diaspora. Ia menerapkan sistem promosi degradasi dalam timnya kali ini. Dan sudah ada sejumlah pemain yang didegradasi dari skuad Garuda Asia. Hal itu disampaikan langsung oleh Dirtek Indra Syafri. Indra menjelaskan bahwa saat ini sudah ada 7 pemain yang didegradasi dari Timnas U17. Selanjutnya, Bima Sakti akan langsung memanggil 7 pemain lainnya yang sudah lolos seleksi. Tak hanya itu, Indra juga membeberkan sebuah informasi yang mengejutkan. Di mana dari 7 nama yang dicoret, ada pemain yang berstatus sebagai diaspora. Keempat pemain tersebut adalah Eren Nathan Ang, Mahesa Kayanto, Madrid Augusta, dan Staffan Kabiel. Selain 4 pemain diaspora, 3 pemain lokal juga tak lolos seleksi.